Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Gelap banget teman-teman. Suara apa itu? Oke, alhamdulillah udah nyemil, udah kenyang. Bau bangkai. Gak tau arahnya dari mana itu teman-teman ya. Nyengat banget baunya. Kayak bangkai apa ya, dibilang bangkai hewan tapi ini lebih busuk lagi gitu. Ngetok saya nggak kelihatan. Oke teman-teman, jadi saya mau cerita sedikit ya mengenai perihal si pedofil itu dulunya. Jadi pas tahun 1995 itu di sini memang rumahnya tuh renggang banget ya waktu itu. Jadi hutan ini tuh dulunya tuh ada rumahnya teman-teman ya, tapi rumahnya tuh jaraknya jauh-jauh. Nah si pedofil ini rumahnya itu lebih jauh lagi di dalam hutan ya. Jadi kalau misalkan dari penduduk desa ke si pedofil itu mungkin ada setengah kiloan lah teman-teman ya, setengah kilo. Tuh kencang banget anginnya. Dan nggak tahu motivasinya apa, kenapa si pedofil ini menjauh dari penduduk atau warga itu teman-teman. Usut punya usut ternyata ada sesuatu di balik sesuatu itu tadi yang ternyata meresahkan para warga. Banyak warga yang kehilangan anak-anaknya seusia mungkin 5 tahun ya, 5 tahun ke atas dikit gitu. Pokoknya dia pencinta anak kecil gitu teman-teman. Nah waktu itu belum ketahuan kan si pedofil ini ternyata pelakunya. Karena makin meresahkan, awal mulanya dikira kolong wewe gitu, karena pada tahun-tahun itu memang masih marak sekali ya kolong wewe gitu-gitu kan. Ternyata akhirnya ketahuan lah tuh, ada salah satu warga yang ngelihat si pedofil ngegeret anak kecil dimasukin ke karungin gitu teman-teman, sampai gerak-gerak gitu karungnya. Habis itu karena si anak yang dikarungin digerak-gerak mulu, dibanting ke tanah teman-teman, disuruh diam katanya begitu. Kau nggak bisa diam, saya banting kamu. Bener dibanting lah tuh ke tanah, sampai akhirnya mungkin pingsan atau apa, gak bergerak-gerak lagi. Diikutin terus tuh sama si warga ya, salah satu warga. Karena warga ini tuh agak takut juga ya teman-teman sama si pedofil itu. Pas ditengok, oh ternyata banyak banget. Astagfirullahaladzim. Banyak banget korban yang udah ditampung di suatu kolam itu tadi, apa kolamnya, kalau kalian masih bingung, tapi kolamnya kan udah saya shoot ya.
Dan dia ketakutan dong, si warga ini. Usianya itu mungkin kalau dibilang 18 tahunan ya berarti ya. Dan dia sendirian yang nguntit si pedofil ini. Dia sampai lari-lari, ketahuan tuh kan karena bunyi gedebuk-gedebuk. Siapa tuh? Katanya si pedofil gitu. Habis itu kejarlah dia tuh, kejar sampai jatuh guling-guling. Nah kan, habis itu si pedofil ini kan nemuin tuh bocah, mau kemana kamu, kayak begitu kan. Akhirnya dengan keberanian dia pukul lah tuh si pedofilnya, teman-teman. Pokoknya sampai dia terjatuh, kejar-kejaran lagi. Habis kejar-kejaran, akhirnya untungnya juga si anak remaja ini bisa melarikan diri, teman-teman. Dan dia langsung mengadu sama warga setempat, dan warga setempat itu rame-rame langsung nyari si pelaku itu, teman-teman. Ya, dicarilah tuh sama warga, masuk lewat sini nih, masuk, bawa obor gitu kan. Pokoknya udah siap lah mau dimasak sama warga, udah murka banget. Dan ternyata pas udah sampai tujuan, dia cuma nemuin anak-anak yang ditali, teman-teman, ditaruh di kolam. Sebagian sudah menjadi mayat, dan sebagian lagi masih hidup tapi lemas, dalam keadaan lemas, bahkan nggak pakai celana, teman-teman. Kenapa nggak pakai celana? Karena dia dipakai sama si pedofil itu. Jadi ada cowok, ada cewek. Kalau yang cewek dipakai ya lewat gitulah. Tapi kalau yang cowok ini, teman-teman, sama si pedofil. Sampai itu anak tuh benar-benar kena mental banget dan ketakutan banget sama warga yang nemuin dia. Siapa itu? Kan cerita kayak gitu di sini tuh kayak serem banget gitu, teman-teman. Oke, lanjut cerita tadi. Akhirnya anak-anak itu mau dong dibawa sama warga-warga, diselamatin, dan sebagian yang hidup dirawat langsung, teman-teman. Tapi si pelaku, si pedofil ini, teman-teman, itu gak ketemu, teman-teman. Apa itu, teman-teman? Suara apa itu? Itu gak ketemu, dicari tuh entah kemana gitu, kok gak ada woy gitu kan. Udah lari sana, udah lari sini, tengok ke sana, tengok sini, udah diitarin gitu kan, sampai WC pun tak ada gitu kan. Duh, kata warga, mana ini pelakunya, kok nggak ada gitu kan. Udah dong, akhirnya warga bawa tuh anak pulang, dan mereka kayak ngejaga pos ronda ya. Kalau zaman dulu tuh di pos ronda gitu, teman-teman ya, di pos. Terus mereka juga ada yang ngeronda di jalur dekat hutan tempat si pedofil ini ya. Takutnya lah ya, si pedofil ini masih keliaran woy gitu kan. Nah, dari kejadian itu udah nih tenang, tapi pedofilnya nggak ketemu. Setelah beberapa tahun kemudian, warga ini mulai kayak dapat teror lagi gitu. Ini terornya kayak nggak biasa, karena dia ngedengar suara-suara tangisan lah, suara-suara manggil-manggil yang bude kayak gitu-gitu, pade kayak gitu-gitu, teman-teman ya. Merinding dong gitu, apalagi orang yang lewat sini kan, lewat sini tiba-tiba kadang ngelihat anak kecil lari-lari, cik, pasti cari kagak ada gitu kan, nggak ada. Nih anak kecil tadi yang lewat mana woy gitu kan, oh nggak ada. Akhirnya dari situ udah nggak asing lagi nih di telinga warga, ternyata itu adalah arwah dari anak-anak kecil yang sempat mati karena dibunuh oleh pedofil ya, teman-teman. Mereka gentayangan, dan sampai sekarang nggak ada warga yang berani gitu untuk kayak ngeliput atau datang atau eksplor ke lokasi bekas si pedofil itu. Karena dari teror itu tadi, warga itu pada mulai ketakutan, dan mereka itu pindah satu itu pada pindah, teman-teman ya. Nah itu tadi yang ngebuat jadinya pemukiman ini habis, sampai di tahun sekarang sudah nggak ada orang sama sekali ya, tinggal semak belukar hutan lah gitu, dan tersisalah pondasi dari rumah si itu, teman-teman. Gitu ceritanya, teman-teman. Nah, dan keberadaan saya di sini sekarang adalah untuk memecahkan teka-teki apa penyebab dari si arwah anak-anak kecil itu tuh suka mengganggu warga ataupun orang yang lewat di jalan dekat hutan ini, teman-teman. Ya, saya akan coba untuk mengulik gitu penyebabnya apa. Nah,
Makanya malam ini saya memberanikan diri untuk menginap di tempat ini. Tapi saya kali ini tuh challenge-nya nggak pakai tenda, karena kalau pakai tenda kan udah biasa. Ini saya udah bawa hammock, flysheet juga. Kalau misalkan hujan kan tinggal dipasang tuh teman-teman. Oke, bentar saya lanjut minum dulu. Ini minuman saya sampai masih ini. Oke, jadi saya mau ngajak kalian untuk explore, ya jangan terlalu dalam ya, karena saya masih agak takut gitu, takut ketemu manusia, lagi manusia model seperti itu gitu kan. Ini saya tatain dulu karena saya mau ngajak kalian explore ya. Wait. Kemana ini? Suara apa itu teman-teman? Guys, kalian dengar sesuatu nggak? Suara anak kecil teriak-teriak nggak sih? Nih, ya. Dari dalam sana. Coba kalian perhatiin. Kayak ada anak kecil teriak-teriak loh. Coba ya, kita jalan. Siapa itu? Tuh kan. Tuh. Tuh kan? Asli. Nggak salah denger lagi nih mah. Hei! Siapa itu? Astagfirullahaladzim. 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 Apa itu kamu? Anak-anak kecil? Merinding teman-teman. Kalian kayak denger suara teriak-teriakan gitu gak sih? Saya tuh ngedenger loh teman-teman. Saya ngedenger suara anak-anak teriak dari dalam sana. Tapi saya nggak berani ke dalam sana ya. Nggak mau, nggak bakal. Saya ngerinya ada si manusia pedofil itu, amit-amit lagi. Halo? Halo? Astagfirullahaladzim, goyang. Astagfirullahaladzim, itu goyang teman-teman. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Astagfirullah. Ah! Siapa itu? Goyang ya teman-teman ya. Itu bulan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
Apa itu? Siapa itu? Bergerak teman-teman. Dek, itu kamu? Dek, halo? Halo, Dek? Ih, kamera saya ngeblur loh, woy. Ngeblur ya. Astagfirullahaladzim. Gerak pohonnya. Pohonnya gerak, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Padahal nggak ada angin loh. Tuh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mulai banyak gangguan, teman-teman. Dek, kamu jangan jahil ya. Saya di sini niat baik loh. Astagfirullahaladzim. Suara tangisan, teman-teman. Tapi kemana ya? Pasti ini dimainin sama anak kecil nih. Tapi dia nggak kelihatan di kamera, teman-teman. Nggak wujud di kamera. Nih ya, saya deketin ya. Astagfirullah, saya paling parno kalau dimainin bocah kecil gini. Sejujurnya ya, saya itu paling nggak demen ketemu hantu bocah kecil karena bentukannya tuh gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Duh, hantu-hantu yang nyerupai bocah kecil kayak gitu saya. Ya. Dulu aja Aleta ya. Awalnya serem, sekarang baru nggak serem. Ini mah cocoknya kayaknya Aleta deh ya yang ngajak ngobrol. Coba teman-teman. Nih ya, saya coba komunikasi, nyuruh Aleta komunikasi, bisa nggak ya? Mau nggak ya? Bukan bisa nggak ya? Nih ya, tadi pohon ini nih yang bergerak nih ya. Saya ngerasain ada bias energi anak kecil di sini, teman-teman. Wanita. Ya, ini tuh abis dimainin dia, energinya dari sini juga. Abis dimainin sama tuh bocah. Tapi dia nggak mau nongol. Astagfirullahaladzim. Kakak, mau kemana? Mau main sama aku, Kak? Kakak, jangan pergi ya. Aku mau main sama kakak. Anak kecil, sosok anak kecil itu, tuh kayak mau ngasih tahu sesuatu gitu. Tapi dia kayak ngelihat sesuatu yang bikin dia takut, ngebikin dia ngebungkam gitu, nggak berani ngomong sesuatu. Tuh kamu, ini ada energi yang ngedeket. Besar banget energinya, teman-teman.
Kalau saya rasain energinya ini seperti ini ya, sosok-sosok besar gitu di atasnya anak-anak ini tadi. Kalau di pantaran kitanya tuh mungkin om-om gitu, tapi kalau di bangsa gaibnya apa itu sebutnya, itulah teman-teman, bukan wowo, bukan sejenisnya, tapi mendekati gitu. Ini energinya gede banget yang ngebuat tuh anak kecil kabur. Coba deh, saya jadi makin curiga deh. Astagfirullahaladzim. Kira-kira siapa ya? Kalian nggak dengar kan suara-suara anak kecil dari tadi? Hah? Tuh teman-teman, kita balik ke tempat tadi dulu ya. Saya masih penasaran tuh tadi sama sosok yang besar itu apa. Biasnya masih ada di sini. Dia kayak ngintai saya gitu. Tapi di mana ya? Halo? 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa itu teman-teman? Apa itu teman-teman? Mau apa kamu kesini? Saya tidak suka kehadiranmu. Pergi. Tidak usah ikut campur kamu. Mau tahu? Hah? Anak kecil itu sudah jadi budak saya. Kesalahan besar kamu datang ke sini. Kamu tidak akan selamat. Kamu akan jadi korban selanjutnya. Siapa itu? Siapa kamu? Saya penguasa di sini.
Aduh, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sosok apa itu teman-teman ya? Astagfirullahaladzim, energinya gede banget. Sepertinya itu teman-teman yang dilihat sama sosok anak kecil yang ngerasukin saya tadi. Dia ketakutan sama sosok besar itu teman-teman. Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mual ya, setelah dirasukin sosok besar agak mual saya netralin dulu teman-teman pakai tasbih karomah ya. Untung aja saya bawa tasbih karomah. Aduh, kalau enggak tamat kali. Itu energinya dia gede banget teman-teman ya. Insyaallah atas izin Allah melalui perantara tasbih karomah ini dia nggak berani nyentuh saya, apalagi masuk teman-teman, karena ini sebagai benteng ya, pemagar diri. Capek saya jadinya. Oh, barusan saya dapat penglihatan teman-teman. Ternyata di balik si pedofil itu melakukan seperti itu karena dia terpengaruh oleh sosok yang tadi itu loh. Ya. Jadi si sosok pedofil ini mungkin kayak gila, ya tapi nggak gila. Dia tuh kayak bersekutu gitu teman-teman. Nah, entah dia mencari apa sehingga menyebabkan persyaratan harus melakukan itu tadi teman-teman ya. Kalau di bahasa medisnya kan seperti itu ya, agak kelainan gitu-gitulah. Tapi ini dia tuh bukan kelainan ke arah yang gila atau apa, melainkan dia terpengaruh oleh sihir dari sosok itu sehingga menyebabkan ya itu tadi tindakan di luar logika gitu teman-teman. Yang saya lihat, saya tadi nggak bawa buku sih. Coba kalau saya bawa buku gambar ya. Kupingnya tuh besar, panjang kayak kurcaci ya, gambarannya seperti itu. Kemudian di sini kepalanya botak tapi ada rambutnya di belakang gini. Jadi segini tuh botak. Terus setelah di sini ke bawah itu ada rambutnya panjang. Dan hidungnya itu teman-teman, hidungnya tuh mancung, tapi mancungnya tuh aneh kayak melengkung gini. Tuh ya. Terus mulutnya itu bentukannya ya kayak mulut biasa, cuman giginya itu kayak ada taring gitu. Ih, taring. Matanya belok banget. Kalian pernah ngelihat ini nggak sih? Apa itu namanya ya? Apa ya? Kalau di film-film itu tuh matanya belok gini, bulat ser. Ya bulat, bukan kotak, bukan kayak manusia lagi tapi bulat ya. Pokoknya kayak jin lah, betul-betul kayak jin ya. Kalau saya lihat-lihat dia itu seperti sejenis siluman ya, seperti siluman teman-teman. Karena setelah merasuki tubuh saya tadi, saya langsung kayak ngerasain energi yang begitu besar, dan sosok ini tuh kayak punya kuasa untuk mencelakai juga gitu teman-teman. Tadi untung aja ada sosok positif yang datang dan energinya juga lebih besar dari dia. Dan si sosok jin ini tadi tuh kayak mau nyerang gitu, tapi mental, dia kuat kalah energi gitu, dan makanya dia keluar. Tapi kalau saya rasa dia masih di area sini kayak ngintai gitu ya, masih di dekat sini. Kayak saya buru-buru pakai tasbih karomah untuk benteng supaya sosok ini tuh gak ngelukain saya lebih jauh lagi gitu. Tadi nyaris aja saya mau dibawa pergi teman-teman, karena saya udah ngerasain tuh di dalam diri saya dia sudah bicara mau bawa pergi saya gitu ke dalam hutan sana, kayaknya ke dekat lokasi Bekasi itu tadi si pedofil ngebunuh anak-anak teman-teman itu. Jadi di sini udah jelas ya penyebab kenapa si pelaku itu melakukan tindakan tersebut, karena di bawah pengaruh sihir siapa sih jin ini namanya ya, saya nggak tahu namanya siapa, tapi dia itu mirip dengan kurcaci versi besar kali ya itu teman-teman. Aduh,
Saya nggak bawa gambaran sih, coba kalau saya bawa pasti saya gambar itu, karena dia paling nggak suka kalau misalkan saya kasih tahu kalian wujud asli dia seperti apa, apalagi kalau tahu namanya teman-teman. Itu oke. Dan ternyata yang suka ngeganggu warga atau masih suka caper gitu, cari perhatian ya, itu adalah korin dari anak-anak tersebut yang dibelenggu oleh sosok itu di sini teman-teman. Dan sosok-sosok anak kecil ini tuh niatnya sebetulnya bukan ingin mengganggu, tapi melainkan dia tuh ingin meminta tolong kepada warga-warga yang lewat. Makanya mungkin karena dia masih anak kecil kali ya, nggak ngerti cara dia meminta tolong itu harus bagaimana, makanya dikiranya iseng, padahal dia bukan niat ngisengin. Ya kayak saya tadi kan, saya nggak ngerti itu maksudnya apa, tiba-tiba pohon pada goyang-goyang dimainin gitu. Nah itu adalah salah satu cara mereka komunikasi dengan kita teman-teman. Kalau orang yang nggak tahu ya gitu, kalau misalkan nggak tahu ya gitu, dikiranya nakut-nakutin. Karena tadi juga saya sempat kayak netting gitu, ini bocah kecil nggak tahu terima kasih apa mau dibantuin malah ngegangguin gitu. Ternyata salah, dia tuh niatnya ingin komunikasi sama saya, kita teman-teman. Oke, sebentar sih minum dulu deh ya, kasih saya jeda untuk minum karena saya capek juga. Bismillah. Teman-teman, saya mau istirahat dulu untuk memulihkan tenaga saya kan udah habis banget ini. Saya izin sebentar ya sambil kita lihat ya eksistensi dari mereka. Tapi tasbih saya nggak akan lepas, kapok.